Sabtu sore, 23 Agustus lalu, perhatian warga di sebuah perumahan di desa Parampuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, tertuju pada sebuah rumah. Seseorang yang keluar dari rumah itu histeris dan nyaris pingsan. Kenapa dibawa ke sini? Ke rumah bawa, makanya. Semua keluarga belikan ke rumah. Rupanya seorang wanita, Nurminah, 27 tahun yang dilaporkan hilang kontak oleh keluarganya sejak tanggal 10 Agustus lalu setelah meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh keluarga, dikabarkan tewas mengenaskan di rumah tersebut. Kabar itu menyebar cepat dan semakin sore, warga makin ramai mendatangi TKP. Polisi harus membuat barikade agar warga tidak menerobos ke TKP. Polisi bisa mengidentifikasi lokasi pembunuhan setelah menangkap seorang lelaki, teman dekat korban, Imamul Hidayat, 31 tahun yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Nurminah. Berawal dari adanya pengaduan dari keluarga pada tanggal 12 karena korban itu meninggalkan rumah pada tanggal 10, tidak kunjung kembali. Kemudian keluarga khawatir membuat pengaduan di Polsek Gerung. Kemudian Polsek Gerung koordinasi dengan Satreskrim, Satreskrim Polres Lombok Barat melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu mengarah kepada pelaku sekarang yang kita lakukan penangkapan. Dan pada saat dilakukan penangkapan ada pengakuan dari pelaku. Selain itu juga ada alat bukti yang mengarah ke pelaku. Diketahui di salah satu ruangan di rumah milik pelaku ini, korban ditimbun dengan cor semen sedalam kurang lebih 4 meter. Lokasi sumur yang dicor ditemukan. Sumur itu pun dibongkar. Setelah berjibaku selama 9 jam, korban akhirnya bisa dievakuasi. Bawa ale kampung, tim. Awak ale bersiap. Ya Rabbi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pelaku berbuat sadis menghabisi nyawa korban dengan mengecornya di dalam sumur. Kedatangan jasad Nurminah di kampung halamannya, Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Senin sore 25 Agustus lalu, disambut keluarga dan kerabat dengan duka yang tak terperi. Keluarga tak menyangka korban akan bernasib naas, meninggal dengan cara yang tragis. Nurminah yang seorang janda meninggalkan anak perempuan yang masih berusia 11 tahun. Nurminah diketahui menjalin kasih dengan terduga pelaku Imamul Hidayat, 31 tahun, warga kota Mataram yang juga berstatus sebagai duda. Keluarga berharap kekejaman pelaku diganjar dengan hukuman yang setimpal. Kalau korban ini alhamdulillah selama kita kenal karena juga kita hidup di dalam satu lingkup, jadi kita tahu betul wataknya. Orangnya jarang ngomong, kalau ada sesuatu tidak mau curhat sama keluarga, sama orang tua lebih-lebih. Dan di dalam tempatnya bekerja juga, alhamdulillah korban ini dikenal baik. Dan paling jarang minta izin untuk tidak bekerja. Kami mohon dari pihak keluarga agar pelaku ini dituntut dengan hukuman mati karena sudah menghilangkan nyawa adik kami. Misteri di balik penyebab kematian Nurminah mulai terkuak. Dari hasil pemeriksaan awal polisi terhadap tersangka, kejadian pembunuhan yang berlangsung di rumah tersangka 10 Agustus lalu bermula dari cekcok hebat di antara pasangan kekasih ini. Yang mengerikan, amukan tersangka berujung pada penembakan korban. Tersangka melihat isi HP. Di situ ada chat di HP tersebut, chat antara pihak korban dengan mantan pacarnya. Karena melihat isi HP tersebut, kemudian tersangka cemburu sehingga melakukan pemukulan kepada korban. Tersangka melakukan penganiayaan dengan cara melakukan penembakan dengan menggunakan senapan angin dengan arah ke pelipis korban. Adapun senapan tersebut adalah milik dari tersangka sendiri.
Untuk menutupi jejaknya, tersangka dengan keji membuang jasad sang kekasih ke dalam sumur sedalam 4 meter di dalam rumahnya dan mengecornya dengan semen. Tersangka juga sempat menyembunyikan senapan angin pembunuh itu di rumah orang tuanya sebelum akhirnya disita polisi. Tangga Imamul Hidayat, tersangka kasus pembunuhan Nurminah, melihat Imamul sebagai sosok yang ramah namun tertutup. Pedagang telur keliling ini jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Namun di hari kejadian pembunuhan, sebenarnya tetangga sempat bertanya-tanya dengan adanya tumpukan pasir dan semen di depan rumah tersangka. Padahal rumah tersangka baru selesai direnovasi. Orang depan rumah itu curiga. Pas kejadian kemarin itu, pasir, dia beli semen 2 sak. Tapi nggak ada batanya, kan nggak apa pakai bangun kan. Terus sementara pasirnya habis, sudah dimasukkan kan. Apa dibuat? Kita itu kan tidak hidup. Anda sih kita setelah kejadian baru kita curiga, baru kita kesana pikiran kita kan ada tukang juga. Kok nggak ada tukang juga? Maka dia ada orang curiga, ada orang setelah kejadian, maka kita heran. Kok dibangun? Barangkali kita renovasi sendiri barangkali rumahnya gitu. Tapi kok nggak ada bata gitu kan? Pakai pasir aja sama semen, apa dia kan sudah berkeramik apa di dalam gitu. Tersangka Imamul Hidayat baru beberapa bulan menjalin kasih dengan Nurminah. Saat interogasi dengan polisi, warga Kota Mataram itu mengaku gelap mata karena mendapati sang kekasih masih berhubungan dengan mantan kekasihnya melalui chat di aplikasi WhatsApp. Selingkuh dengan cowok lain gitu baru sudah mantannya lagi dia berhubungan. Terus langsung cekcok gitu ya. Berantem. Sudah pukul. Iya. Pukul apa ya? Biasa sering tempel. Iya. Terus habis itu dia suruh bunuh saya pakai senapan itu. Terus dia tembak. Iya, sekian paniknya saya sudah tahu mau kemana. Senapan angin. Ya. Berapa kali? Sekali ya. Mulai? Dia tembak bagi terus habis bapak tembak dia diapakan? Langsung jatuh. Langsung saya tahu mana sakit panik saya semua ke sumur. Polisi mengendus tersangka terlibat dalam pembunuhan ini setelah pihak keluarga korban menyebut Nurminah beberapa bulan terakhir menjalin hubungan asmara dengan Imamul Hidayat. Dari keterangan sejumlah saksi yang mengatakan tersangka terlihat bersama korban beberapa hari sebelum korban dilaporkan hilang oleh keluarga dan juga petunjuk lainnya. Akhirnya tersangka diinterogasi dan mengaku membunuh dan memendam korban dalam sumur. Polisi masih menunggu hasil otopsi jasad korban untuk memastikan kondisi korban saat dimasukkan ke dalam sumur, apakah masih bernyawa atau tidak. Kekejaman tersangka membuatnya dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati.